Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat prediksi kalangan usaha sawit di 2014 mengenai produktivitas sawit Malaysia dan Indonesia di tahun 2020. Indonesia pada 2020 masih menargetkan 40 juta ton, padahal saat ini luas lahan sawit di Indonesia mencapai lebih dari 9 juta hektar. Kemudian dari Malaysia, produktivitas minimal 6 juta ton per hektar dan luas perkebunan 6 juta hektar saja. Produksi sawit Malaysia pada 2020 bisa mencapai 36 juta ton. Kita beralih ke grafis selanjutnya, produksi minyak sawit Indonesia di 2020 dan proyeksi di 2021 dalam satuan juta ton. Di 2020 52 juta ton, sementara di 2021 diproyeksikan meningkat tipis di 53 juta ton. Kita juga beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat permasalahan terkait produktivitas sawit di Indonesia. Dan tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Darmono, banyak lahan sawit yang belum matang, kemudian juga perawatan dan penggunaan pupuk belum optimal. Dukungan pemerintah bagi petani plasma belum sebaik di Malaysia. Kemudian juga keterbatasan lahan dan moratorium perluasan lahan. Kemudian kesejahteraan perkebunan mandiri belum terjamin, dan isu sengketa lahan, deforestasi, dan degradasi lahan. Ya, ini dia beberapa permasalahan terkait produktivitas sawit di Indonesia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat juga rencana aksi nasional sawit berkelanjutan, pemirsa. Di antaranya adalah akselerasi legalitas lahan petani rakyat, meningkatkan akses pendanaan permajaan sawit, kemudian meningkatkan penggunaan bibit berkualitas, pembentukan dan penguatan kelembagaan petani, meningkatkan pelatihan praktik pertanian yang baik, kemudian penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk ISPO. Itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Darmono Taniwriono, Ketua Umum Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia atau disingkat dengan MAKSI. Pak Darmono, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, tadi sudah Anda jelaskan tampaknya permasalahannya ada di petani mandiri begitu. Dalam hal ini kan tadi sudah kita bandingkan dengan negara Malaysia. Apakah pemerintah dan stakeholder terkait ini cukup lambat menanggapi kondisi ini, atau memang permasalahan sebenarnya di mana, Pak Darmono? Kalau saya sebenarnya kan tadi dari awalnya tadi yang kita memang kurang begitu memberikan pembinaan kepada petani mandiri. Ya. Tetapi kalau ditanya pemerintah cukup tanggap, ini cukup tanggap. Okay. Ya. Dan itu disadari bahwa permasalahannya ada di perkebunan sawit mandiri tadi. Nah, ini juga dalam hal data ya. Tadi kan dikatakan mengenai luas lahan sawit ya. Nah, ini saya kira pemerintah juga harus menggunakan data yang pasti tentunya ya. Bahkan tadi dikatakan berapa hektar tadi sangat rendah. Tahun 2020 pemerintah sudah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah menyampaikan bahwa luas lahan sawit mencapai 16,3 juta hektar ya, tahun 2020. Itu sudah ada pemberitaan resmi dari Kementerian Pertanian. Nah, ini yang semula kalau kita lihat data tahun 2018 itu orang menyebut atau GAPKI barangkali menyebutnya sekitar 14 juta hektar. Nah, ini data ini yang menimbulkan juga permasalahan ya dalam kaitannya dengan produktivitas ya. Kalau kita lihat data di tahun 2018 yang waktu itu dinyatakan 14 juta hektar dengan produktivitas 43 juta ton ya, maka kalau itu dibagi dengan luasan 14 juta hektar ya, produktivitasnya di atas 3 ton minyak sawit per hektar.
Tetapi kalau itu kemudian tiba-tiba ya melompat dari 14 juta hektar menjadi sekarang 16 juta hektar atau 16,3 juta hektar, itu kan berarti pembaginya jadi 16 juta 3 hektar, bukan 14 juta hektar lagi, gitu kan. Nah ini kan kalau kita menggunakan data yang 14 juta hektar, oke lah kita memiliki produktivitas yang lumayan, tetapi kemudian kalau kita menggunakan luas lahan 16,3 juta hektar, tentunya ini akan lalu ya berbeda ya angkanya gitu. Nah ini saya kira data mengenai luas lahan ini memang harus pasti sehingga kita masyarakat luas kalau membahas mengenai masalah produktivitas itu juga pembaginya yang mana itu harus jelas ya gitu. Jadi saya kira penting sekali untuk data luas lahan kelapa sawit harus dipegang oleh semua pihak ya. Baik, dari beberapa grafis yang sudah kita sampaikan tadi Pak Darmono, dari sisi luas lahan tampaknya Indonesia lebih luas jika dibandingkan dengan lahan di Malaysia. Betul. Dari sisi produksi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Apakah memang lagi-lagi ini juga berkaitan dengan mandiri tadi dari sisi bibitnya yang belum unggul, sementara Malaysia untuk plasma dan mandiri ini sudah seragam, meskipun keterbatasan lahan, produksi mereka juga tetap tinggi begitu? Ya, karena tadi memang berawal dari bibit tadi ya. Kemudian juga selain bibit juga permasalahan lahan, ya kan? Kalau itu lahannya marginal, petani menanam di lahan marginal, ya produktivitasnya akan rendah gitu. Jadi itu yang dan Indonesia kan mengenai lahan ini cukup bervariasi ya, lebih bervariasi dari Malaysia gitu kan. Bahkan sekarang pun ada yang nanam kelapa sawit di Jawa Timur. Coba bayangkan ya, kondisi lahannya seperti apa, iklimnya seperti apa, tentunya produktivitasnya akan rendah. Ya, itu tadi dari keseragaman bibit, kemudian kondisi lingkungan yang mendukung. Di Jawa Barat ini juga terdapat perkebunan kelapa sawit yang luas, ya. Tetapi lagi-lagi iklimlah yang menentukan produktivitasnya. Itu saya kira itu yang selain petani juga kondisi lingkungan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Jadi di Jawa Barat ini kan ada PT Perkebunan Nusantara ya yang menanam sawit, dan itu tidak disangkal bahwa produktivitasnya rendah dari yang di Sumatera. Jadi inilah yang membuat pemberat terhadap produktivitas nasional tadi. Baik, apakah ini termasuk juga dalam memberikan kesejahteraan bagi petani, Pak Darmono? Gini, kalau tadi terkait dengan petani tadi ya, ini memang saya kira tidak hanya bagaimana menanam bibit yang unggul, tetapi juga saya kira harus diberikan pendampingan, diberikan pendidikan bahwa cara menanam sawit itu ya harus dengan best agricultural practices ya, dengan menggunakan teknik yang budidaya yang benar, pemupukan yang benar ya. Itu semuanya akan berdampak kepada kesejahteraan petani tadi. Nah, satu hal ya bagi petani mandiri itu juga masalah logistik ya. Banyak petani mandiri yang misalnya jauh dari pabrik kelapa sawit, sehingga ketika panen itu buahnya menjadi tidak baik ketika sampai di pabrik kelapa sawit karena memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengangkut hasil buah sawit ke pabrik kelapa sawit.
Ini juga menjadi Baik. permasalahan ya, yang nantinya mudah-mudahan ini bisa selain tadi peremajaan juga saya kira sarana dan prasarana produksi kelapa sawit. Kita akan jeda kembali Pak Darmono, ini cukup menarik pembahasan, nanti kita akan lanjutkan kembali, kemudian di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana proyeksi Anda untuk produktivitas di 2021 di mana harga CPO juga mulai mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Dan pemirsa bersama kami, Mark Rivi akan segera kembali sesaat lagi.